Selamat malam. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita beri jeda sejenak untuk diri kita sendiri. Tarik napas perlahan. Tahan sebentar. Lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan hari yang panjang ini perlahan menjauh. Semua kesibukan, semua percakapan, semua pikiran yang masih berlarian, tak perlu lagi kamu kejar malam ini. Mereka bisa menunggu esok pagi. Sekarang, ini adalah waktumu. Waktu untuk beristirahat. Waktu untuk berdamai dengan diri sendiri. Pejamkan mata perlahan. Rasakan tempat kamu berbaring. Kasur yang menopang tubuhmu. Udara malam yang lebih sejuk. Suasana yang semakin sunyi. Biarkan cerita yang akan segera kamu dengar menjadi teman perjalanan menuju mimpi. Biarkan setiap kata membawa ketenangan, seperti bisikan lembut yang menuntunmu masuk ke dunia yang damai. Sekarang tenangkan hatimu, dan mari kita mulai kisah ini perlahan. Inilah kisah tentang seorang lelaki miskin yang diremehkan banyak orang. Bukan ustadz, bukan tokoh terpandang, tapi setiap malam, ia berdiri di sepertiga malam terakhir, dan kelak kampung itu akan sadar ada doa yang selama ini menjaga mereka. Di ujung kampung itu, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana. Dindingnya tipis, atapnya bocor saat hujan. Di sanalah tinggal seorang lelaki bernama Abdullah. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Pakainya sederhana, kerjanya serabutan, kadang membantu di kebun, kadang mengangkat barang di pasar. Ia sering diremehkan, bahkan kadang dipanggil hanya saat orang butuh bantuan. Siang harinya, Abdullah nyaris tak terlihat. Namun, malam adalah waktu yang berbeda. Ketika azan Isya telah lama berlalu, ketika ayam pun terdiam, ia bangun perlahan dari tikar tipisnya. Air wudhu menyentuh wajahnya yang lelah. Lalu, ia berdiri. Janji di sepertiga malam, Abdullah tidak pernah melewatkan sepertiga malam terakhir. Ia percaya pada sabda Rasulullah dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni. Ayat-ayat ia baca perlahan, tangisnya pelan. Tak ada kamera, tak ada tepuk tangan, hanya dirinya dan rapnya. Doa yang tak pernah terdengar, yang membuat langit bergetar, bukanlah suaranya, tapi isi doanya. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta jabatan, tidak meminta agar orang-orang yang meremehkannya dibalas. Ia justru berdoa, ya Allah, ampunilah tetanggaku yang pernah memfitnahku. Lunakan hati orang yang membenciku. Lapangkan rezeki mereka. Jaga kampung kami dari musibah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dan tak seorang pun di kampung itu tahu. Nama mereka disebut satu persatu dalam tangisan yang tulus, rahasia yang disimpan langit. Abdullah pernah mendengar kisah tentang Hambi Hemba yang tak dikenal manusia, tapi dikenal di langit. Seperti kisah Uwais Al-Qarni dalam Sahih Muslim, lelaki sederhana yang tak masyhur di bumi, namun harum di sisi Allah. Ia tak pernah berharap menjadi seperti itu. Ia hanya ingin Allah ridho. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, air matanya kembali membasahi sajadah lusuhnya. Tak ada yang tahu bahwa dari rumah kecil itu sedang naik doa-doa yang akan menjadi sebab keselamatan sebuah kampung. Namun, tak lama lagi, sebuah ujian besar akan datang. Dan saat itu tiba. Orang-orang akan mulai bertanya, siapa yang selama ini menjaga kita? Pagi datang dengan hiruk-pikuk pasar, suara pedagang bersahut-sahutan, anak-anak berlari, para lelaki bercengkrama di warung kopi. Di tengah keramaian itu, Abdullah berjalan membawa karung berisi hasil kebun orang lain. Bajunya sederhana, sandalnya hampir putus. Abdullah,
Hati-hati, jangan sampai jatuh lagi. Seperti kemarin, tawa kecil terdengar. Ia hanya tersenyum. Tidak ada yang tahu. Lelaki yang mereka tertawakan itu tadi malam menyebut nama mereka satu persatu dalam sujudnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menggelok-golok kaum yang lain. Namun, ayat itu sering dibaca tanpa benar-benar dihidupi. Suatu hari, seorang pedagang kehilangan uang hasil jualannya. Kecurigaan cepat menyebar. Siapa lagi yang lewat di dekat toko selain Abdullah? Dia memang miskin. Mungkin tergoda. Kata-kata itu menyebar lebih cepat daripada angin sore. Abdullah dipanggil. Tatapan-tatapan tajam mengarah padanya. Apa kau yang mengambilnya? Ia menunduk. Bukan karena bersalah, tapi karena menjaga hati. Dengan suara pelan, ia berkata, demi Allah, tidak, tak ada saksi, tak ada bukti, tapi prasangka sudah cukup bagi sebagian orang. Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, namun manusia sering lebih percaya pada prasangka daripada kebenaran. Hari itu, Abdullah pulang dengan hati yang lebih berat dari biasanya. Ia tak membalas, tak membantah. Panjang malam tiba. Angin berhembus pelan melalui celah dinding kayu rumahnya. Ia bangun seperti biasa, berwudu, berdiri. Tapi malam itu air matanya lebih deras. Ya Allah, ya Allah, jika aku difitnah, maka Engkau Maha tahu kebenarannya. Ampuni mereka yang menuduhku. Jangan Engkau hukum mereka karena lisannya. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran, Surah Fusilat ayat 34. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Dan ia memilih membalas fitnah dengan doa. Tak ada yang tahu. Malam itu, di antara isak tangisnya, Abdullah tidak mendoakan keburukan bagi siapapun. Justru ia memohon agar kampung itu dijaga, agar anak-anak mereka tumbuh dalam iman, agar rezeki mereka dilapangkan. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Langit sunyi, bintang-bintang bersinar, dan mungkin malaikat sedang mengaminkan doa seorang lelaki yang tak dihargai manusia. Namun, fitnah itu belum selesai, dan ujian berikutnya akan lebih berat. Malam kembali turun menyelimuti kampung. Suara jangkrik terdengar lirih. Rumah-rumah telah gelap. Di ujung kampung, lampu kecil di rumah kayu itu menyala redup. Abdullah kembali berdiri di atas sajadah lusuhnya. Ia membaca ayat demi ayat dengan suara pelan. Lalu, ia sujud lebih lama dari biasanya. Di dalam sujudnya, ia menyebut satu nama pedagang yang menuduhnya. Ya Allah, jika ia sedang diuji dengan kesulitan rezeki, lapangkanlah. Jika ia khilaf dalam menuduhku, ampunilah. Lalu, nama lain, dan nama lain lagi. Tak ada dendam, tak ada sumpah serapah, hanya doa. Abdullah pernah mendengar sabda Rasulullah bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Sahih Muslim. Ia percaya itu, maka ia memilih mendoakan, bukan membalas. Ia sadar membalas bisa memuaskan ego, tapi mendoakan menyelamatkan hati. Beberapa hari kemudian, langit mulai berubah. Awan gelap menggantung lebih lama. Hujan turun lebih deras dari biasanya. Sungai kecil di pinggir kampung mulai meluap. Airnya keruh dan bergerak cepat. Orang-orang mulai gelisah. Musim hujan kali ini berbeda. Airnya naik lebih cepat. Namun, tak ada yang tahu. Setiap malam Abdullah menambahkan satu doa baru. Ya Allah, jika Engkau hendak turunkan ujian, jadikan kami kuat menghadapinya, dan jangan Engkau turunkan azab karena dosa-dosa kami. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 33, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Sementara Engkau, wahai Muhammad,
berada di tengga-tengga mereka. Ia memahami satu pelajaran, keberadaan orang-orang yang beristighfar bisa menjadi sebab tertahannya azab. Maka ia memperbanyak istighfar untuk kampungnya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang. Pintu-pintu rumah mulai berderit. Abdullah tetap sujud. Air matanya menetes di sajadah yang sudah tipis. Tak ada yang tahu. Di antara gemuruh angin dan derasnya hujan, ada doa yang terus naik menembus langit. Dan mungkin itulah yang selama ini menahan sesuatu yang lebih besar. Namun air sungai terus meninggi dan ujian itu semakin dekat. Langit kampung itu menghitam sejak pagi. Hujan turun deras, memukul atap-atap rumah tanpa jeda. Sungai kecil di tepi kampung yang biasanya tenang, kini berubah menjadi arus coklat yang liar. Anak-anak dilarang bermain keluar. Para lelaki mulai berjaga di tepian sungai. Airnya naik cepat sekali. Kalau begini terus, bisa masuk ke rumah-rumah. Wajah-wajah mulai tegang. Namun, di ujung kampung, Abdullah tetap bekerja seperti biasa. Ia membantu seorang nenek memindahkan barang ke tempat lebih tinggi. Ia membantu mengangkat karung beras tetangganya. Tak ada yang meminta. Ia hanya bergerak. Ironisnya, rumah Abdullah sendiri adalah yang paling rapuh. Dindingnya tipis. Letaknya lebih rendah dari sebagian rumah lain. Jika air meluap, rumahnya yang pertama terkena. Seseorang sempat berkata, kalau banjir besar, rumah Abdullah pasti hanyut duluan. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi Abdullah hanya tersenyum. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Keyakinan itu membuatnya tenang. Malam datang dengan suara gemuruh air yang lebih keras dari biasanya. Hujan belum berhenti. Angin bertiup kencang. Beberapa keluarga mulai mengungsi ke rumah yang lebih tinggi. Di tengah kegelisahan itu, Abdullah tetap bangun di sepertiga malam. Bukan karena ia tidak takut, tapi karena ia tahu di saat seperti inilah ia paling membutuhkan Rabb-nya. Dalam sujudnya, ia berdoa lebih lama. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas air ini. Jika Engkau tahan, tak ada yang bisa melepaskannya. Jika Engkau lepaskan, tak ada yang bisa menahannya. Lindungi kampung kami. Air mata jatuh lagi. Menjelang subuh, terdengar teriakan. Air sudah masuk ke jalan. Beberapa lelaki berlari keluar. Air sungai mulai melimpah ke tanah-tanah rendah. Semua panik. Namun, anehnya, arus deras itu berhenti tepat sebelum memasuki deretan rumah paling bawah, seolah ada batas tak terlihat yang menahannya. Orang-orang saling pandang. Kenapa berhenti di situ? Padahal tadi naiknya cepat sekali. Tak ada yang tahu jawabannya. Di rumah kecilnya, Abdullah masih duduk beristighfar. Tak seorang pun menyadari. Di saat air hampir meluap, ada hamba yang sedang memohon agar Allah menahannya. Namun, hujan belum selesai dan ujian ini belum mencapai puncaknya. Pagi itu, warga keluar rumah dengan wajah penuh tanya. Air memang tidak sampai masuk ke rumah-rumah, tapi sungai masih tinggi, langit masih kelabu. Sebagian orang mulai berbicara dengan nada berbeda. Mungkin kita memang beruntung, atau mungkin hanya kebetulan. Namun tak sedikit yang mulai merasa gelisah. Sudah lama kampung itu jarang terdengar tilawah di malam hari. Masjid sering kosong di waktu subuh. Warung kopi lebih ramai daripada majelis ilmu. Musibah kadang bukan datang tiba-tiba, tapi sebagai peringatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Ayat itu seakan menjadi cermin. Di tengah perbincangan itu, Abdullah tetap seperti biasa. Ia membantu membersihkan lumpur di jalan. Ia memperbaiki pagar tetangga yang hampir roboh. Tak ada yang memujinya. Tak ada yang mengucapkan terima kasih. Bahkan, pedagang yang pernah menuduhnya masih belum meminta maaf. Namun Abdullah tak berubah. Malam harinya, ia kembali bangun. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena kelalaian kami. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Tangisnya
lebih dalam. Ia tak merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Ia justru takut jika dosa-dosanya sendiri menjadi sebab turunnya ujian. 3 hari kemudian, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar, angin mengguncang pohon-pohon. Sungai kembali naik, kali ini lebih cepat. Anak-anak menangis. Para ibu panik mengemasi barang. Teriakan terdengar lagi. Air masuk ke sawah. Beberapa lelaki mencoba membuat tanggul darurat, tapi arus terlalu kuat dan perlahan air mulai mengarah ke pemukiman. Malam itu lebih mencekam dari sebelumnya. Di saat orang-orang sibuk menyelamatkan harta, Abdullah berdiri dalam salatnya. Suara gemuruh air terdengar jelas, bahkan dari dalam rumahnya. Ia sujud lama sekali. Ya Allah, jika Engkau selamatkan kampung ini, bukan karena kami layak, tapi karena rahmat-Mu. Air matanya menetes. Tak ada yang melihat. Namun, di luar, air yang semula mengarah deras ke rumah-rumah kembali melambat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Orang-orang terdiam. Ini bukan lagi kebetulan biasa, dan untuk pertama kalinya, beberapa orang mulai bertanya dalam hati, apakah ada sesuatu atau seseorang yang selama ini menjaga kita? Air akhirnya surut menjelang fajar. Langit masih kelabu, tetapi arus yang semalam begitu ganas kini perlahan kembali ke sungai. Lumpur tertinggal di jalan, sawah rusak di beberapa bagian, namun rumah-rumah tetap berdiri. Warga berkumpul dengan wajah lelah dan bingung. 2 kali hampir meluap, 2 kali juga berhenti. Tak ada yang bisa menjelaskan. Seorang lelaki tua yang dikenal bijak di kampung itu berkata pelan, Allah tidak menahan sesuatu tanpa sebab. Kalimat itu menggantung di udara. Sementara itu, Abdullah berjalan membawa ember, membantu membersihkan sisa lumpur di depan rumah tetangganya, rumah pedagang yang dulu menuduhnya. Tak ada rasa canggung di wajahnya, tak ada sindiran. Pedagang itu menatapnya beberapa kali, seolah ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Hatinya mulai terasa sempit. Mengapa orang yang pernah ia curigai justru yang pertama datang membantu? Malam berikutnya, hujan mulai reda. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, suasana terasa lebih tenang. Beberapa warga memilih datang ke masjid untuk salat Isya berjamaah. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Rasa takut membuat mereka kembali mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Araf ayat 96. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat itu dibacakan oleh imam malam itu. Sebagian jamaah menunduk. Di rumah kecilnya, Abdullah tetap bangun seperti biasa di sepertiga malam. Ia tidak tahu bahwa namanya mulai disebut dalam percakapan warga. Aku pernah lewat dekat rumahnya tengah malam, kata seorang pemuda. Ada suara tangisan. Mungkin dia sedang salat. Sering sekali lampunya menyala saat kita semua tidur, tambah yang lain. Bisikan itu mulai menyebar. Namun, Abdullah tidak berubah. Ia tetap menyebut nama-nama mereka dalam doa. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau menahan musibah dari kami, jangan jadikan itu membuat kami lalai lagi. Bangunkan hati kami sebelum Engkau bangunkan kami dengan ujian yang lebih besar. Tangisnya kembali jatuh. Dan di luar, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, langit mulai memperlihatkan bintang. Namun, ujian belum sepenuhnya selesai, karena terkadang bukan air yang paling berbahaya, melainkan hati yang belum benar-benar kembali. Hujan benar-benar berhenti. Beberapa hari kemudian, matahari kembali menyinari kampung. Sawah mulai mengering. Anak-anak kembali bermain di jalanan. Orang-orang perlahan melupakan rasa takut yang sempat mencekam. Namun, tidak semua hati kembali seperti semula. Sebagian warga mulai lebih rajin ke masjid. Sebagian lagi kembali ke kebiasaan lama. Warung kopi kembali ramai. Candaan dan tawa kembali terdengar. Ternyata cuma hujan biasa. Kita terlalu panik waktu itu. Seolah 2 malam mencekam itu hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Di sudut lain,
Pedagang yang dulu menuduh Abdullah masih memikirkan sesuatu. Ia teringat bagaimana Abdullah datang membantu membersihkan rumahnya tanpa diminta, tanpa menyinggung tuduhan sedikit pun. Hatinya tak tenang. Ia mulai memperhatikan satu hal. Setiap menjelang subuh, lampu rumah Abdullah selalu menyala. Rasa penasaran tumbuh. Suatu malam, lelaki itu terbangun lebih awal dari biasanya. Entah karena mimpi, entah karena hatinya yang gelisah. Ia keluar rumah pelan-pelan. Udara dingin, langit gelap, kampung sunyi. Dan benar saja, dari celah dinding rumah kayu di ujung kampung terlihat cahaya redup. Pelan-pelan ia mendekat. Lalu ia mendengar sesuatu. Ishak tangis. Bukan tangis karena putus asa, tapi tangis penuh harap. Ya Allah, jangan Engkau uji kami dengan sesuatu yang tak mampu kami pikul. Ampuni kami, ampuni aku, ampuni seluruh kampung ini. Nama kampung itu disebut dengan Lirih. Lelaki itu terdiam, tangannya bergetar. Orang yang ia tuduh justru yang menyebut namanya dalam doa. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Ayat itu terasa seperti teguran langsung untuknya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia ikut mengangkat tangan dan berdoa di luar rumah kecil itu. Dan tanpa ia sadari, bukan hanya sungai yang hampir meluap beberapa hari lalu, hatinya pun hampir tenggelam. Namun Allah masih memberinya kesempatan untuk kembali. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Subuh itu terasa berbeda. Masjid lebih penuh dari biasanya. Udara masih dingin, tapi hati beberapa orang terasa hangat dan juga berat. Setelah salat selesai, pedagang yang dulu menuduh Abdullah tidak langsung pulang. Ia tetap duduk, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Orang-orang mulai memperhatikannya. Tiba-tiba ia berdiri. "Aku ingin mengatakan sesuatu." Suasana masjid hening. Dengan suara yang tertahan, ia berkata, "Beberapa waktu lalu, aku menuduh Abdullah mengambil uangku tanpa bukti, tanpa saksi." Beberapa orang saling pandang, dan malam tadi aku mendengar sesuatu yang membuatku malu. Ia berhenti sejenak. Air matanya jatuh. Orang yang aku tuduh justru mendoakan aku di sepertiga malam. Masjid semakin sunyi. Abdullah yang duduk di saf belakang menunduk. Ia tidak menyangka rahasianya akan diketahui. Pedagang itu melangkah mendekat. "Maafkan aku," di hadapan semua orang. Tangisnya pecah. Abdullah berdiri perlahan. Ia memeluk lelaki itu tanpa ragu. "Aku sudah memaafkan sejak malam pertama," jawabnya pelan. Beberapa jamaah tak kuasa menahan air mata. Hari itu, kabar menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang mulai menyadari sesuatu. Selama ini mereka mengira keselamatan kampung hanyalah kebetulan. Namun kini, mereka tahu ada doa yang naik setiap malam. Bukan dari seorang ustaz terkenal, bukan dari orang kaya, tapi dari lelaki sederhana yang sering mereka abaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat 13, bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Hari itu, ayat itu terasa hidup. Sejak pengakuan itu, suasana kampung mulai berubah. Beberapa pemuda mulai bangun lebih awal untuk salat subuh. Beberapa ibu mulai kembali menghidupkan tilawah di rumah. Dan di ujung kampung, Abdullah tetap bangun di sepertiga malam. Bukan karena namanya kini mulai dikenal, tapi karena ia takut jika suatu hari ia berhenti. Namun ujian belum selesai. Karena setelah pengakuan itu, langit kembali memperlihatkan awan gelap di kejauhan. Dan kali ini, ujian yang datang akan lebih besar dari sekadar banjir. Awan gelap itu kembali datang tanpa banyak tanda. Angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Pepohonan di tepi kampung bergoyang keras. Sungai yang sempat tenang mulai berubah warna dan meninggi dengan cepat. Namun kali ini,
Warga tidak lagi hanya panik. Mereka berkumpul di masjid. "Jangan tunggu air naik," kata lelaki tua itu. "Kita perbaiki tanggul sekarang. Dan kita perbaiki hati kita juga." Kalimat itu terasa berbeda dari sebelumnya. Abdullah membantu mengangkat karung pasir bersama para pemuda. Tidak ada jarak lagi antara dirinya dan warga lain. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Namun, ia tetap seperti dulu. Tenang, tidak banyak bicara. Menjelang malam, hujan turun sangat deras. Lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar berkali-kali. Air sungai naik cepat. Tanggul darurat mulai goyah. Anak-anak dan para ibu diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Suasana mencekam. Di tengah kegaduhan itu, Abdullah meminta izin sebentar. Ia kembali ke rumah kecilnya, bukan untuk menyelamatkan harta, karena memang hampir tak ada yang perlu diselamatkan. Ia masuk, berwudu, lalu berdiri. Malam itu, sujudnya lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas langit dan bumi. Jika Engkau kehendaki, Engkau mampu menenangkan air ini dalam sekejap. Kami lemah. Engkau yang Maha Kuat." Ia teringat firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 11. "Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah." Ayat itu membuatnya tidak putus asa. Di luar, arus air menghantam tanggul. Sebagian warga mulai berteriak. Airnya hampir jebol. Beberapa lelaki hampir menyerah. Namun, tiba-tiba, hujan yang sangat deras itu mulai melemah. Angin yang tadinya menggila perlahan reda. Arus yang semula menghantam keras berangsur menurun. Orang-orang saling memandang dengan napas terengah. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Beberapa menoleh ke arah rumah kecil di ujung kampung. Lampunya masih menyala. Dan untuk pertama kalinya, sebagian besar dari mereka mengangkat tangan bersama. Bukan hanya Abdullah yang berdoa malam itu, satu kampung ikut memohon. Dan mungkin inilah awal perubahan yang sebenarnya. Malam setelah hujan besar itu, suasana kampung terasa berbeda. Tidak ada yang memerintah, tidak ada pengumuman. Namun menjelang sepertiga malam terakhir, satu persatu lampu rumah mulai menyala. Seorang ayah membangunkan anak lelakinya. Seorang ibu berwudu dengan mata masih berat. Beberapa pemuda berjalan pelan menuju masjid. Di ujung kampung, Abdullah bangun seperti biasa. Ia tidak tahu, malam itu ia tidak lagi sendiri. Di masjid kecil itu, saf mulai terisi. Tidak penuh seperti salat Jumat, namun cukup untuk membuat hati bergetar. Imam membaca ayat tentang kembali kepada Allah, tentang taubat sebelum terlambat. Sebagian jamaah menangis, bukan karena takut banjir lagi, tapi karena menyadari selama ini mereka terlalu jauh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18 tentang orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Ayat itu terasa hidup malam itu. Abdullah berdiri di saf paling belakang. Ia tidak ingin di depan. Ia tidak ingin dianggap sebagai sebab perubahan. Ia hanya ingin tetap menjadi hamba. Dalam sujudnya, doanya berubah. "Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku sebab kesombongan. Jika Engkau beri kebaikan pada kampung ini, jangan karena aku, tapi karena rahmat-Mu." Air matanya tetap jatuh seperti dulu. Sejak malam itu, suasana kampung perlahan berubah. Salat subuh mulai lebih ramai. Majelis kecil setelah maghrib mulai hidup kembali. Anak-anak diajarkan doa sebelum tidur. Bukan karena takut musibah, tapi karena mulai sadar ada ketenangan dalam kedekatan kepada Allah. Dan Abdullah, ia tetap sederhana, tetap bekerja serabutan, tetap berjalan menunduk. Namun kini, setiap kali orang melihat lampu rumahnya menyala di sepertiga malam, mereka tidak lagi bertanya-tanya. Perubahan di kampung itu semakin terasa. Masjid tak lagi sepi di waktu subuh. Suara tilawah terdengar dari beberapa rumah menjelang fajar. Anak-anak mulai terbiasa melihat ayahnya bangun malam. Dan di tengah perubahan itu, satu nama mulai sering disebut. Semua ini karena Abdullah. Kalau bukan karena
doanya. Dia penjaga kampung ini. Ucapan itu awalnya pelan, lalu semakin sering terdengar. Abdullah mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali ia berjalan ke pasar, orang-orang menyalaminya dengan cara berbeda. Tatapan mereka bukan lagi meremehkan, tapi penuh hormat. Sebagian bahkan meminta didoakan secara khusus. Ia takut. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 32. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Ayat itu menusuk hatinya. Ia tidak ingin dianggap suci. Ia tahu dosanya lebih banyak dari yang orang lihat. Malam itu dalam sujudnya, doanya berubah lagi. Ya Allah, sembunyikan aku sebagaimana Engkau sembunyikan amal-amalku dulu. Jangan Engkau uji aku dengan pujian manusia. Air matanya jatuh lebih deras dari sebelumnya, karena ia tahu fitnah pujian kadang lebih berbahaya daripada fitnah tuduhan. Beberapa warga bahkan mulai berlebihan. Kalau ada masalah, panggil Abdullah. Kalau ada musibah, minta jiado. Seolah-olah pertolongan itu datang darinya. Padahal ia hanyalah hamba. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat itu yang terus ia ulang dalam hati. Namun ujian itu semakin berat ketika suatu hari seorang warga dari kampung sebelah datang meminta bantuan doa karena keluarganya sakit parah. Orang-orang langsung menunjuk Abdullah. Semua mata tertuju padanya. Ia terdiam. Inilah ujian yang sebenarnya. Bukan banjir, bukan fitnah, tapi ketika manusia mulai menggantungkan harapannya kepadanya, bukan kepada Allah. Dan malam itu Abdullah menangis lebih lama dari biasanya karena ia takut jika namanya mulai dikenal di bumi, justru terhapus dari langit. Permintaan itu tidak bisa ia hindari. Seorang ayah dari kampung sebelah datang dengan wajah penuh harap. Anak perempuannya sakit keras, sudah berobat kemana-mana. Hasilnya belum terlihat. Doakan anak saya, Abdullah. Orang-orang bilang doamu mustajab. Kalimat itu membuat dada Abdullah terasa sempit. Ia bukan tabib. Ia bukan orang saleh yang yakin doanya pasti dikabulkan. Ia hanyalah hamba yang setiap malam memohon ampun untuk dirinya sendiri. Namun, ia tidak menolak. Ia hanya berkata pelan, kita berdoa bersama. Mintalah langsung kepada Allah. Dia maha mendengar. Malam itu, rumah kecilnya lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga ikut berkumpul. Tidak ada ritual aneh. Tidak ada sesuatu yang berlebihan. Hanya wudhu, salat, dan doa. Abdullah berdiri di belakang. Ia sengaja tidak di depan. Dalam sujudnya, ia berbisik, ya Allah, jika Engkau sembuhkan anak itu, jangan karena aku. Sembuhkan dia sebagai bukti rahmat-Mu. Dan jangan Engkau jadikan ini sebab kesombongan dalam hatiku. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran, surah Ghafir, ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Janji itu milik semua hamba, bukan milik satu orang saja. Beberapa hari kemudian, kabar datang. Anak itu mulai membaik. Demamnya turun, nafasnya lebih stabil. Ayahnya kembali ke kampung Abdullah dengan wajah penuh syukur. Doamu dikabulkan. Orang-orang kembali memandang Abdullah dengan takjub. Namun, Abdullah justru menunduk lebih dalam. Ia tahu, kesembuhan itu bukan karena dirinya. Ia hanya perantara doa. Dan bahkan, doa itu bukan miliknya sendiri. Ia berkata tegas di depan warga, jangan gantungkan harapan pada manusia. Jika kalian melihat kebaikan, itu dari Allah. Jika ada kekurangan, itu dari saya. Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Sejak hari itu, Abdullah mulai lebih sering menyembunyikan amalnya. Ia mematikan lampu rumah saat bangun malam, agar tak lagi mudah terlihat. Ia memilih salat malam dengan lebih sunyi. Ia takut jika hatinya berubah arah, karena ia tahu musibah yang paling halus bukan air yang meluap, tapi ria yang masuk tanpa terasa. Dan ujian itu masih terus
mengintai. Hari-hari setelah kesembuhan anak itu membuat nama Abdullah semakin dikenal. Bukan hanya di kampungnya, beberapa orang dari desa sekitar mulai datang. Ada yang meminta didoakan. Ada yang sekadar ingin melihat orang yang doanya menahan banjir. Setiap kali itu terjadi, hati Abdullah bergetar. Ia takut, sangat takut, karena ia tahu ujian terbesar bukan ketika difitnah, tapi ketika dipuji. Suatu malam, setelah semua tamu pulang, Abdullah duduk sendirian. Ia mencoba salat seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dalam hatinya, sempat terlintas satu bisikan halus. "Bukankah sekarang orang-orang menghormatimu?" Ia langsung menghentikan bacaannya. Ia sadar, itulah ujian sebenarnya. Rasulullah pernah mengingatkan tentang bahaya riya dan bahwa amalan bisa gugur jika tidak ikhlas. Maknanya diriwayatkan dalam hadis sahih. Di antaranya dalam Sahih Muslim. Abdullah gemetar. "Ya Allah, jangan engkau cabut keikhlasan dari hatiku. Jika aku mulai mencintai pujian manusia, patahkan hatiku sebelum engkau patahkan amalanku." Air matanya jatuh lagi. Keesokan harinya, ia membuat keputusan. Ia mendatangi imam masjid. "Ustadz, tolong sampaikan kepada warga, jangan lagi menyebut-nyebut saya. Ajak mereka berdoa bersama, bukan meminta pada satu orang." Imam itu tersenyum. "Justru karena itu, Allah menjaga hatimu, Abdullah." Namun, Abdullah tidak merasa tenang. Ia memilih mulai memperbanyak istighfar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 21 bahwa jika bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Ayat itu menjadi pengingatnya. Sementara itu, perubahan di kampung semakin nyata. Salat berjamaah semakin hidup. Anak-anak mulai belajar mengaji setiap sore. Warung kopi tak lagi seramai dulu di waktu subuh. Namun, Abdullah merasa satu hal. Jika suatu hari ia tidak lagi ada, apakah kampung itu tetap bangun di sepertiga malam? Pertanyaan itu membuatnya semakin bersungguh-sungguh berdoa. Karena mungkin Allah menahannya hidup bukan untuk dikenal, tapi untuk menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Dan tak lama lagi, satu peristiwa akan membuktikan apakah perubahan kampung itu benar-benar karena Allah, atau masih bergantung pada satu nama. Malam itu berbeda. Langit cerah, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Namun ada satu hal yang membuat beberapa orang terdiam. Lampu kecil di rumah Abdullah tidak menyala. Seorang pemuda yang biasa bangun malam memperhatikan dari kejauhan. Biasanya sudah terang. Ia menunggu 5 menit, 10 menit, tetap gelap. Kabar itu cepat menyebar di antara mereka yang terbiasa bangun malam. Beberapa orang mendatangi rumah kecil itu. Pintunya tertutup rapat. Mereka mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan diperkeras. Tetap sunyi. Akhirnya pintu dibuka perlahan dari dalam. Abdullah berdiri. Namun wajahnya pucat. Tubuhnya lemah. Ia jatuh sakit sejak sore, tetapi tidak ingin merepotkan siapapun. "Maaf, mungkin malam ini aku tidak bisa ke masjid," katanya pelan. Orang-orang terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka sadar sesuatu. Selama ini mereka merasa tenang karena tahu ada Abdullah yang bangun. Kini, ketika ia tak mampu berdiri, rasa takut kembali muncul. Apakah perubahan mereka selama ini benar-benar karena Allah, atau karena bergantung pada satu orang? Malam itu, imam masjid berdiri di depan jamaah yang lebih banyak dari biasanya. Ia membaca firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 144. "Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang?" Ayat itu turun ketika Rasulullah dikabarkan wafat dalam perang Uhud dan para sahabat diuji. Apakah mereka bergantung pada pribadi atau pada Allah? Malam itu, ayat itu terasa seperti teguran bagi kampung kecil itu. Imam berkata pelan, "Jika kita bangun malam karena Abdullah, maka iman kita masih rapuh. Bangunlah
karena Allah. Tangis terdengar di saf-saf belakang. Sementara itu, di rumahnya, Abdullah terbaring lemah. Ia mendengar langkah orang-orang menuju masjid. Ia tersenyum tipis. Ya Allah, jika engkau ingin menjaga kampung ini, jangan melalui aku. Jaga mereka dengan iman mereka sendiri. Air matanya mengalir. Lampu rumahnya memang tidak menyala malam itu. Namun, di masjid, lampu-lampu justru lebih terang dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, satu kampung benar-benar bangun, bukan karena satu hamba, tapi karena kesadaran. Inilah puncak ujian, bukan banjir, bukan pujian, tapi ketergantungan hati. Dan kini, perlahan, kampung itu mulai lulus dari ujian itu. Sejak malam ketika Abdullah jatuh sakit, sesuatu benar-benar berubah. Orang-orang tidak lagi menunggu lampu rumahnya menyala. Mereka tidak lagi bertanya, apakah Abdullah sudah bangun? Kini, sebelum sepertiga malam tiba, beberapa rumah sudah lebih dulu bercahaya. Masjid kembali terisi, bukan karena panik, bukan karena musibah, tapi karena kesadaran Abdullah masih terbaring lemah beberapa hari. Namun, hatinya tenang. Ia mendengar suara langkah menuju masjid setiap malam. Ia mendengar lantunan doa dari kejauhan. Air matanya jatuh, bukan karena sakit. Ya Allah, Engkau tidak butuh aku untuk menjaga kampung ini. Engkau hanya sedang mengajarkan kami untuk kembali kepadamu. Ia tersenyum dalam sujudnya meski duduk. Beberapa pemuda mulai bergantian menghidupkan Qiyamul Lail berjamaah. Seorang ayah kini rutin membangunkan anaknya. Seorang ibu mengajarkan doa malam kepada putrinya. Kampung itu perlahan berubah menjadi kampung yang hidup di malam hari. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat itu kini terasa nyata. Perubahan tidak lagi bergantung pada satu orang. Ia menjadi milik bersama. Beberapa hari kemudian, Abdullah mulai pulih. Ia berjalan pelan menuju masjid untuk pertama kalinya setelah sakit. Orang-orang menatapnya dengan hormat. Namun kini bukan dengan ketergantungan. Imam menyambutnya dengan pelukan. Sekarang, doa kita sudah tidak sendiri, katanya. Abdullah menunduk. Ia tahu, inilah resolusi yang ia harapkan sejak awal. Bukan dikenal, bukan dipuji, tapi melihat satu kampung bangun di sepertiga malam. Dan mungkin inilah jawaban dari semua tangisannya selama ini. Hari-hari setelah itu terasa lebih tenang. Bukan karena kampung itu bebas dari masalah. Tetap ada yang sakit, tetap ada yang kekurangan. Namun, ada satu hal yang berbeda. Hati mereka lebih lembut. Jika dulu suara marah mudah terdengar di pasar, kini lebih sering terdengar ucapan, "Sudah, kita selesaikan baik-baik." Jika dulu subuh terasa berat, kini sebagian orang justru bangun sebelum azan. Tangisan yang dulu hanya terdengar dari satu rumah, kini terdengar dari banyak sajadah. Abdullah kembali bekerja seperti biasa, mengangkat barang, membantu di kebun, membersihkan halaman masjid tanpa diminta. Ia tidak lagi merasa sendirian, namun ia tetap menjaga satu hal, keikhlasan. Dalam sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau perlihatkan semua amal di dunia. Cukup Engkau yang tahu." Ia teringat firman Allah dalam Al-Qur'an, surah Al-Insan ayat 9. Tentang orang yang berbuat kebaikan, seraya berkata, "Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih." Ayat itu menjadi penjaga hatinya. Suatu sore, lelaki tua yang bijak itu duduk di samping Abdullah. "Kau tahu?" katanya pelan. "Dulu kampung ini hampir tenggelam, bukan hanya oleh air, tapi oleh kelalaian." Abdullah diam, dan mungkin Allah menahan musibah itu karena masih ada hamba yang menangis di malam hari. Abdullah menggeleng pelan, bukan karena satu hamba, tapi karena Allah Maha Pengasih. Ia benar-benar tidak ingin namanya dikaitkan dengan keselamatan siapapun. Waktu berlalu, musim hujan berikutnya datang. Hujan turun
seperti biasa. Sungai naik seperti biasa. Namun, kali ini tidak ada kepanikan berlebihan. Karena bukan hanya tanggul yang diperbaiki, hati pun diperbaiki. Masjid tetap hidup. Rumah-rumah tetap bercahaya di sepertiga malam. Dan Abdullah, ia tetap bangun seperti dulu. Bedanya, kini ketika ia mengangkat tangan, ia tahu di banyak rumah lain, tangan-tangan lain juga terangkat. Tangisnya tidak lagi sendirian. Dan itulah buah dari air mata yang dulu tersembunyi. Waktu terus berjalan. Kampung itu tak lagi dikenal sebagai kampung yang hampir tenggelam. Ia dikenal sebagai kampung yang hidup di waktu subuh. Namun, ada satu hal yang tetap sama. Abdullah tidak pernah berubah. Ia tetap berjalan menunduk, tetap duduk di sof belakang, tetap menghindari pujian. Jika ada yang berkata, semua ini berawal darimu, ia segera menjawab, semua ini berawal dari hidayah Allah. Suatu malam, seorang pemuda bertanya kepadanya, "Pak, Abdullah, apa yang membuat Bapak kuat bangun setiap malam, bahkan saat sendirian?" Abdullah terdiam cukup lama, lalu ia menjawab pelan, "Karena aku takut jika suatu hari Allah memanggilku, aku belum pernah benar-benar berbicara dengannya dalam sunyi." Jawaban itu sederhana, namun menancap dalam. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran, Surah Qaf ayat 16, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Ayat itu yang membuatnya merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Tak lama setelah itu, Abdullah jatuh sakit lagi. Kali ini lebih berat. Tubuhnya melemah. Nafasnya tak lagi kuat seperti dulu. Namun, wajahnya tetap tenang. Ia memanggil imam masjid dan beberapa pemuda. "Jika suatu hari aku tidak ada, jangan berhenti bangun malam. Jangan jadikan aku alasan untuk berubah atau untuk kembali lalai." Air mata memenuhi ruangan kecil itu. Ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tulisan. Ia hanya meninggalkan kebiasaan baik. Malam terakhir, sebelum sakitnya semakin parah, ia meminta dibantu berwudu. Ia ingin berdiri, walau hanya sebentar. Dalam sujudnya, ia berbisik, "Ya Allah, jika Engkau terima sedikit amal ini, itu karena rahmat-Mu. Jika Engkau ampuni dosaku, itu karena kasih sayang-Mu. Jangan Engkau uji kampung ini setelah aku tiada." Tangisnya pelan. Dan malam itu beberapa rumah tetap menyala tanpa disuruh, tanpa diminta. Rahasia itu tetap ia sembunyikan hingga akhir, bahwa ia tidak pernah merasa dirinya penjaga kampung. Ia hanya seorang hamba yang takut pulang tanpa membawa apa-apa. Fajar itu terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Namun kabar itu menyebar cepat dari rumah kecil di ujung kampung. Abdullah telah kembali kepada Allah. Ia wafat menjelang subuh dalam keadaan tenang. Wajahnya seperti orang yang tertidur. Di sampingnya, sajadah lusuh itu masih terbentang. Tangis pecah di banyak rumah. Bukan tangis kehilangan seorang tokoh besar, bukan tangis kehilangan orang kaya, tapi tangis kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam menguatkan mereka. Masjid penuh pagi itu. Imam membacakan firman Allah dari Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Ayat itu membuat banyak orang menangis lebih keras, seolah ayat itu turun untuk seorang lelaki sederhana yang tidak dikenal luas di bumi. Pemakaman berlangsung sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada pidato panjang. Namun hampir seluruh kampung hadir. Seorang pemuda berbisik pelan, "Dulu kita takut banjir menghancurkan kampung ini. Ternyata yang kita takutkan sekarang adalah kehilangan orang yang membangunkan hati kita." Lelaki tua yang bijak itu menjawab, "Kalau kita tetap bangun malam, berarti dia belum benar-benar pergi." Malam setelah pemakaman, beberapa orang merasa ragu. Biasanya mereka tahu ada satu rumah yang lampunya pasti menyala. Kini rumah itu gelap. Namun
Perlahan, satu lampu menyala di rumah lain. Lalu, satu lagi. Lalu, satu lagi. Masjid kembali terisi. Tangis terdengar lagi di sajadah-sajadah berbeda. Dan mungkin di langit, nama Abdullah tetap disebut. Bukan karena kampungnya selamat dari banjir, tapi karena ia meninggalkan warisan yang lebih besar, kebiasaan kembali kepada Allah dalam sunyi. Hari-hari berlalu setelah kepergian Abdullah. Rumah kecil di ujung kampung itu tetap berdiri sederhana. Tidak ada plakat, tidak ada tanda khusus. Namun, setiap orang yang melewatinya selalu menunduk pelan. Bukan karena bangunannya, tapi karena kenangan air mata yang pernah jatuh di dalamnya. Perubahan yang ia tinggalkan kini benar-benar terasa. Anak-anak yang dulu sulit bangun subuh, kini terbiasa mendengar ayahnya berwudu di malam hari. Para ibu yang dulu hanya berdoa saat kesulitan, kini menjadikan doa sebagai kebutuhan. Masjid tidak lagi sepi sebelum fajar. Seakan-akan kampung itu memiliki detak baru. Detak yang berbunyi di sepertiga malam. Suatu malam, seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Kenapa kita harus bangun malam ya? Bukankah Allah Maha Tahu isi hati kita?" Ayahnya tersenyum. Karena ada doa yang lebih dekat kepada Allah ketika dunia sedang sunyi. Ia lalu membacakan hadis Nabi, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan." Bukhari dan Muslim. Anak itu mendengarkan dengan mata berbinar. Ia tidak pernah mengenal Abdullah secara dekat. Namun, ia hidup dalam warisan yang Abdullah tinggalkan. Warisan itu bukan harta, bukan tanah, bukan bangunan. Warisan itu adalah kebiasaan. Dan kebiasaan baik, jika terus hidup, menjadi sedekah yang tak terputus. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Khatar Muslim. Abdullah mungkin tidak meninggalkan buku, tidak pula pesan tertulis. Namun, ia meninggalkan contoh. Dan contoh itu hidup. Malam itu, untuk pertama kalinya, seorang pemuda yang dulu pernah mengejek Abdullah berdiri lama dalam sujudnya. Air matanya jatuh. "Ya Allah, ampuni kami yang dulu meremehkannya. Terimalah ia di sisimu." Dan mungkin itulah warisan terbesar. Sebuah kampung yang dulu hampir lalai, kini menjadi kampung yang saling mendoakan. Kisah Abdullah bukan tentang seorang wali besar, bukan tentang ulama terkenal, bukan pula tentang orang kaya yang dermawan. Ia hanya seorang hamba biasa, miskin, diremehkan, tak dikenal. Namun, langit mengenalnya. Ia tidak pernah mencari perhatian manusia. Ia hanya mencari perhatian Rob-nya. Di saat banyak orang tertidur, ia berdiri. Di saat banyak orang mengeluh, ia mendoakan. Bahkan, untuk mereka yang pernah menyakitinya, ia mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Fussilat, ayat 34. "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan akan menjadi seperti teman yang setia." Ia tidak membalas ejekan dengan amarah. Ia membalasnya dengan doa. Kampung itu selamat bukan karena satu orang, tapi karena Allah Maha Penyayang. Namun, Allah sering menjaga sebuah negeri karena doa hamba-hamba yang tersembunyi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Allah menolong umat ini karena orang-orang yang lemah di antara mereka, karena doa dan keikhlasan mereka. Dan mungkin Abdullah adalah salah satunya. Pelajaran dari kisah ini sederhana, namun dalam, jangan meremehkan amal kecil yang tersembunyi. Yang kecil di mata manusia bisa besar di sisi Allah. Doa di sepertiga malam memiliki kedudukan istimewa. Saat dunia sunyi, pintu langit terbuka. Ikhlas lebih penting daripada dikenal. Amal yang dirahasiakan lebih dekat kepada keselamatan hati. Satu kebiasaan baik bisa mengubah banyak hati. Bahkan setelah pelakunya telah tiada. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang Abdullah, tapi tentang
kita. Ketika semua orang tertidur, apakah ada satu sajadah di rumah kita yang basah oleh air mata? Ketika musibah belum datang, apakah kita sudah mengetuk pintu langit? Karena mungkin di setiap kampung, di setiap kota, di setiap zaman, Allah selalu memiliki hamba yang tak dikenal di bumi, namun disebut di langit. Dan bisa jadi kita diberi kesempatan untuk menjadi salah satunya.